Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime dan kita simak sekarang NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. 27 Agustus 2016, hari ini 8 tahun lalu. Hari itu adalah malam jahanam bagi keluarga Vina dan Eki yang meninggal dengan sebab yang belum pasti hingga kini. Hari itu juga menjadi awal mimpi buruk bagi 8 orang yang kemudian ditangkap dan menjadi terpidana dengan hukuman seumur hidup. Tepat 8 tahun usia kasus ini, kita akan mengingat lagi sejumlah kejanggalan dari kasus ini. Sebenarnya polisi bisa bekerja atau tidak, mau atau tidak, mampu atau tidak mengungkap kasus yang bikin bukan cuma geger warga Cirebon, tapi seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah hadirkan beragam narasumber. Di studio sudah ada Wakapolri 2013-2014, Jenderal Ugroseno. Chief, apa kabar, Chief? Terima kasih sudah bersama kami di studio. Kita sapa juga tamu-tamu kita melalui sambungan Zoom. Ada Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Juga ada Raden Reza Pramadia, pengacara keluarga Vina. Dan juga kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Prof. Hipnu, Kang Reza, Bang Edwin, apa kabar? Sehat semua? Ya, alhamdulillah baik, Bang Doni. Baik. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kita. Sebelum kita mulai diskusi, saya ajak Anda semua dan juga pemirsa, mari kita simak tayangan yang berikut ini. Di permakaman Kisanga Jatimulya Gunung Jati, Kabupaten Cirebon inilah jasad Vina Dewi Arsita dikebumikan. Motor tuh nggak bener tahu, makin kesini badan mereka makin gaul aja. Nama Vina dan temannya, Muhammad Rizky atau Eki, diperbincangkan lagi setelah film Vina sebelum 7 hari dirilis 8 Mei lalu. Cerita dalam film ini diangkat dari cerita versi keluarga Vina dan tegas-tegas menyatakan Vina dan Eki adalah korban pembunuhan keji. Ya itu tuh, nurunin dari Abah. Gitunya abang. Ngelawannya. Itu versi film, sebuah fiksi. Tapi, keviralan film ini memaksa Polda Jawa Barat mencari 3 daftar pencarian orang atau DPO yang tertera dalam tuntutan hingga putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Tidak perlu lama, polisi segera menangkap Peggy Setiawan yang dituding sebagai salah satu DPO dan otak pembunuhan Vina dan Eki pada 23 Mei 2024. Plot pembunuhan yang dipercaya oleh polisi ini mulai goyah setelah Peggy menang pra-peradilan. Stay, please. Cerita tentang Vina dan Eki meninggal karena dibunuh antara lain berasal dari kesaksian Ayep. Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak, ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Iya. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya, gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja, saya langsung bilang, iya saya tahu Pak. Gitu. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak, biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu, saya cerita sama Bapak almarhum itu. Almarhum korban. Iya, kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5. Itu saya langsung kabarin Om Rudi. Udah lama ditangkap gitu ya? Iya. Tapi, belakangan, kawan Ayep, yaitu Dede, membuat keterangan mengejutkan ini. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Ayep sih. Ayep ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu. Tanggal 28, 29, tanggal 30, atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya, jadi saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari dah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke.
ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam berapa? Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Parudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja, kata. Setelah Peggy menang pra-peradilan, 7 terpidana mengajukan peninjauan kembali. Sudirman pun menyusul. Dugaan bahwa pengusutan kasus Vina dan Eki salah atau sesat sejak dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan menyeruak. Tim jurnalis NTV melaporkan. Hari ini 8 tahun lalu peristiwa yang memilukan itu terjadi di kota Cirebon. Pemirsa, tidak terhitung banyaknya narasumber kami hadirkan di studio ini. Tidak terhitung berapa banyak diksi yang terlontar dari kami para jurnalis untuk bertanya kepada siapapun untuk mencari sebuah titik terang terhadap kasus Vina dan Eki. Saya ingin tahu dulu bagaimana pendapat Kang Reza setelah 8 tahun belum ada cahaya secercah cahaya pun di lorong atau di ujung lorong. Kang Reza, bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Ya, Bang Doni. Jadi dari kemarin itu kita masih ngobrol-ngobrol dengan kakak almarhumah dan pihak keluarga, terutama ayah, ibu, dan nenek kakeknya. Jadi kita memang sekarang itu sudah menginjak ulang tahun yang ke-8 ya sebetulnya. Iya. Jadi kita sangat kecewanya karena memang dari awal pun kita sudah dibuat bingung antara kecelakaan, pembunuhan berencana yang disertai perkosaan, ditambah lagi kasus ini menjadi viral dan bermunculan banyak saksi dan banyak juga yang menyudutkan almarhumah Vina. Jadi itu yang akhirnya membuat kita tidak menentu kita harus percaya kepada siapa, tapi tetap kita serahkan kembali kepada pihak kepolisian agar kasus ini semakin jelas dan kita tetap menunggu dari hasil peninjauan kembali. Apapun nanti hasilnya kita pasti akan tunggu karena itu yang terbaik menurut kita. Ya, tapi saya mau tahu juga Kang Reza, dari apa yang Anda yakini dan juga keluarga yakini, ini adalah kasus pembunuhan atau kecelakaan? Jadi sampai saat ini kami dan pihak keluarga masih meyakini ini adalah pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan karena kita tetap mengacu kepada putusan yang sudah inkrah. Di situ memang disebutkan di sini adalah pembunuhan berencana. Adapun nanti ada putusan terbaru kita pasti akan mengikuti. Ya, artinya ketika ada temuan-temuan baru kemudian istilahnya meruntuhkan semua keyakinan Anda siap untuk menerima fakta baru begitu? Ya, kita pasti akan siap menerima dan mengikuti itu pasti hasil yang memang terbaik. Jadi selama 8 tahun ini teka-tekinya akan terjawab nanti. Ya, oke, baik. Saya minta pendapatnya Jenderal Ugro Seno dulu. Pak Ugro, ini sudah 8 tahun, artinya kasus ini dalam tanda petik ya harusnya sudah lama selesai. Tetapi kalau dari kacamata polisi, apa sih yang membuat kasus ini bisa berlarut-larut? Sengaja dibuat berlarut-larut karena menyimpan sebuah misteri atau apa kira-kira, Pak? Ya, seharusnya tidak boleh berlarut-larut. Ya kan? Polri kan ada Kapolri, ada Wakapolri, ada Kabar Reskrim, Bapak Intelkam, ada jabatan Kapolda di situ, ada Kapolres. Jadi presiden juga ada, legislatif juga ada. Tapi mohon maaf, saya kadang-kadang dalam hati setelah pensiun ya juga hampir sama 10 tahun ya. Kenapa tidak ada yang perhatian terhadap 2 nyawa yang hilang yang terbang ke surga ini? Ya kan? Saya hanya membayangkan kalau 2 nyawa yang terbang ke surga ini bisa terbang ke Amerika pakai jet pribadi, mungkin dia lebih bahagia. Ya. Kasus ini yang berbeda ya itu ya? Iya, ini yang saya bayangkan. Jadi ini penyidikan terhadap pembunuhan tadi dikatakan sama Bang Reza tadi juga harus paralel berjalan.
Kemudian kalau misalnya ada perkara yang dilaporkan dengan kecelakaan itu harus juga sama-sama paralel berjalan. Kemudian peristiwanya bisa itu pembunuhan, bisa pembunuhan yang direncanakan, bisa kecelakaan lalu lintas tunggal, bisa juga kecelakaan lalu lintas yang diarahkan kepada pembunuhan dan sebagainya. Ini harus dibentuk tim yang kuat. Dan independen. Dan tidak perlu independen, karena anggota yang dulu memeriksa tidak bisa dilibatkan kembali. Dia akan menjadi objek dari tim independen ini. Ini harus dibuka secara tuntas. Kalau dikatakan sebagai kecelakaan lalu lintas, misalnya sekarang nih, polisi kalau ada perkara, biasanya kepolisian itu kan harus menyelesaikan perkara. Namanya selera. Kalau kecelakaan tunggal, ada nggak penyelesaian perkaranya? SP3 kayak dalam bentuk apa kalau kecelakaan tunggal? Siapa dulu yang datangi TKP, siapa yang mengukur bekas ban, bekas cat dan sebagainya. Kalau tidak ada SP3 berarti perkaranya belum selesai perkara lalu lintas. Dan kalau dinyatakan lalu lintas ternyata suatu saat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun ada seorang mengatakan bahwa itu pembunuhan, kan memalukan institusi Polri. Jadi jangan berpegang bahwa ini pembunuhan murni, bukan. Ini kecelakaan lalu lintas murni. Jangan. Nah, kemudian kalau motif pembunuhan ini sebenarnya berangkat dari pertama kejadian. Dari kejadian ditemukan di TKP ini kan ada kejanggalan nggak di situ. Kalau ada kejanggalan ya arahkan dulu ke arah pembunuhan, dibuka kan dari awal sampai para terpidana ini melaksanakan putusan seumur hidup. Ya kan? Bayangkan aja ada orang yang diduga tidak bersalah berawal dari hakim Pak Eman ya. Hakim yang membebaskan Peggy. Mereka waktu itu usia berapa? Menjadi tersangka seumur hidup. Saya membayangkan ke 8 terpidana tadi, kalau mereka tidak salah proses, misalnya mereka tidak bersalah, kalau mereka bisa masuk Akpol, masuk akademi militer, masuk akademi kedinasan, hidup mereka lebih bagus. Jadi saya juga katakan korban ini juga harus kita perhatikan juga. Mereka ini sebenarnya korban apa, ini harus dibuka. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf kalau kita jangan terburu-buru mengatakan bahwa ini kecelakaan lalu lintas, tapi kita tetap berpegang seperti Mas Reza tadi ya. Ini arahnya tetap seperti pembunuhan. Apakah mungkin kasus pembunuhan dikatakan bahwa itu membebaskan cukup bahwa itu kecelakaan lalu lintas? Bukan hal yang mudah gitu loh. Ini persoalan yang cukup pelik yang membutuhkan orang-orang pinter lah kira-kira gitu. Baik, Pak Ugro, kita tentu menghormati semua pendapat yang tercurah dalam diskusi kita. Dan mungkin Bang Edwin Partogi punya pendapat berbeda terkait kasus ini. Bang Edwin, komentar Anda? Ya, 8 tahun ini cukuplah waktu untuk kita mengaudit ya. Peristiwa 8 pada kematian Eki dan Vina itu peristiwa apa? Kalau kita runut kembali, kita ingat kembali, sudah dilakukan oleh TKP, oleh polisi Talun ketika itu, yang menyimpulkan ini laka lantas. Ya. Yang gambar skate itu dan namanya Pak Taufik. Yang kemudian berubah di tanggal 31, karena Pak Rudiana mengambil inisiatif melakukan penyelidikan, sampai kemudian melakukan penangkapan. Ya. Melakukan penyiksaan kepada 8 orang. Kepada 8 orang yang kemudian 7 diantaranya menjadi terpidana. Nah, saya rasa terlalu banyak kejanggalan dari proses kasus ini, di mana perkara ini berjalan tanpa ada didahului dengan proses penyelidikan. Jadi penangkapan oleh Rudiana yang tidak beralasan hukum, lalu ditingkatkan menjadi penyidikan. Ya, dan kemudian tingkat lanjut penyidikan, kemudian sampai dengan persidangan. Dalam prosesnya juga kita sama mendengar bahwa terjadi penyiksaan terhadap 8 orang terpidana tersebut ketika menjadi tersangka, ya, diproses di Polres maupun di Polda Jabar. Nah, saya rasa juga untuk dapat memetakan atau menggambarkan apakah ini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan atau kecelakaan lalu lintas, satu hal yang selalu sering saya tanyakan kepada mereka yang meyakini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, apa bukti yang diyakini terjadi yang ada atas tuduhan peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tersebut.
Gitu. Karena kalau kita kembali melihat pada putusan ya yang inkrah tersebut disebutkan TKP utama itu ada di lahan kosong belakang showroom. Gitu. Jadi sudah sering saya ulang pertanyaannya, adakah jejak di TKP tersebut? Adakah jejak darah? Adakah jejak kendaraan bermotor? Adakah jejak tanah dan rumput di lahan tersebut pada tubuh Eki dan Vina? Adakah sidik jari para pelaku di kendaraannya Eki? Adakah darah Eki atau Vina di pakaian atau badan pelaku? Gitu. Jadi banyak hal yang nihil, tidak ada jawabannya atas tuduhan peristiwa pembunuhan pemerkosaan di lahan kosong belakang showroom. Ya, Bang Edwin, Bahkan, itu nanti semua barang tentu buktinya, ya yang bisa barang buktinya menjawab. tidak ada, ya. Ya, Bang Ya, Mas Edwin, Tony. saya potong dulu. Itu nanti tentu yang bisa menjawab pertanyaan Anda, Kang Reza ya. Tetapi artinya Anda berada di dua posisi yang sama-sama mencari keadilan. Nah, saya minta Prof. Hipnu, Prof, dalam hal keadilan, yang satu punya pendapat, yang satu punya pendapat. Nah, tidak mungkin kan kasus yang sama, kemudian hasilnya berbeda dua gitu loh. Bagaimana pandangan Anda, Prof? Ya, ini memang di dalam sistem peradilan pidana kita itu yang paling ruwet adalah di praadjudikasi. Di praadjudikasi itu suatu bentuk bagaimana menentukan sebagai perbuatan dan siapa tersangkanya. Itu dalam teori insakling and witsakling. Dalam kasus ini, Mas, tampaknya karena ini sudah menjadi viral dan pertanggungjawaban negara, polisi harus melakukan pengungkapan kembali dua objek. Apakah itu lalu lintas, apakah itu pembunuhan berencana. Ini kita melihatnya polisi sebagai penegak hukum dan sebagai pengayom masyarakat. Kan polisi itu dalam konstitusi itu luas sekali, pengayom, pelindung, pelayan, penegak hukum. Nah, dalam situasi seperti ini harus disandingkan mana yang akurat, apakah lalu lintas, apakah pembunuhan. Jadi jangan kita langsung sudah menjas, oh ini pembunuhan, ini merupakan suatu kecelakaan lintas. Jangan. Tapi karena Prof, ini suatu yang satu kan evaluasi. sudah inkrah dan yang satu sudah PK. Gimana dong? Ya, kita kan harus kita akui kan, dalam asas hukum kan ada asas res judicata. Suatu katakan betul, kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya. Nah sekarang kita lagi membuktikan sebaliknya. Kalau toh memang apa yang diputus itu betul, ya berarti itu yang dipakai. Tapi ternyata salah, itulah yang dilawan. Inilah yang sekarang kalau menurut saya holistik kembali, karena sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum membuka kembali, sampaikan pada masyarakat bahwa ini pembunuhan ataukah ini merupakan kecelakaan lalu lintas. Putusannya kita anggap betul, tapi asas hukum kita kembali, asas res judicata. Kalau memang salah berarti putusannya salah, berarti balik nol lagi. Ya. Disinilah saya kira sebagai objektivitas, Mas, untuk mengevaluasi kembali. Karena sudah 8 tahun, sehingga jangan sampai terjadi perdebatan saling pembunuhan, ini terlalu lintas. Nggak ketemu itu nanti. Ya. Negara, karena kita itu negara sivil law. Polisi yang bertanggung jawab atas kasus yang bersangkutan. Ya, dan Sehingga hulunya kan di polisi, Prof ya. Dari hulu ke hilir ini bermula dari polisi gitu loh. Nah, bagaimana kemudian seperti kata Anda tadi, tapi juga tetap melibatkan polisi yang sama institusinya, tetapi kemudian bisa menghasilkan keadilan yang berbeda. Bagaimana tuh, Prof? Iya, betul. Ini tanggung jawab polisi. Karena polisi itu sebagai penegak hukum. Oleh karena itu polisi juga adil. Ketika masyarakat menanyakan tentang pembunuhan, ini loh datanya. Ketika melaksanakan tentang kecelakaan, ini loh datanya. Sekarang dari dua perspektif TKP itu, mana yang mempunyai kualifikasi sebagai penegakan hukum? Kan seperti itu. Sehingga jangan sampai kita sudah justifikasi. Karena ini evaluasi ulang kembali terhadap penyelesaian perkara yang bersangkutan. Kan perintah Kapolri seperti itu. Sehingga masyarakat lain, oh ternyata ini pembunuhan, oh ini ternyata tidak. Barulah proses hukum berjalan. Jadi seolah yang kemarin itu hanya sebagai bahan. Jangan menjadikan patokan. Sebagai bahan, sebagai data sekunder untuk melakukan evaluasi kembali. Kalau Anda melihat, Prof, sebenarnya mulai tidak profesional itu di titik mana sih, Prof? Di titiknya adalah kenapa tidak menggunakan ketika itu saintifik. Yang sekarang ini hanya berdasarkan katanya. Ya. Sudirman katanya seperti ini, soalnya itu bukti tidak akurat semua. Makanya keterangan saksi ke depan itu nomor sekian. Saintifik 2016 saya kira sudah maju. Sekarang bagaimana usahanya Polri membuka kembali
strategi baru, Mas. Strategi baru yang kemarin pembuktian dengan saksi, sekarang pembuktian dengan saintifik. Saya kira akan memberikan suatu penjelasan yang bagus. Prof, jadi strategi berubah. Ya, ini menarik, Prof. Artinya kalau dari kacamata Anda, orang luar kepolisian, kenapa seorang polisi tidak menggunakan scientific crime investigation? Alasannya apa? Nggak mungkin karena lupa atau tidak punya kompetensi atau apa? Adakah kesengajaan untuk menutupi sesuatu? Ya, kalau sudah seperti ini potensi-potensi itu tidak salah. 2016 sudah maju. Datanya ada di jalan raya. Datanya banyak. Dan pelakunya itu tidak satu. Banyak. Berarti ada suatu sekumpulan perbuatan jahat di antara para anak-anak itu. Kecuali pembunuhan 1-2 ini banyak loh. Sehingga konsep IT yang untuk menjelaskan saya kira harus ada. Kalau tidak ada, agak sulit. Mas, ini kembali, perdebatan kembali. Jadi strategi pengungkapan harus bergeser. Dari strategi orang kepada strategi saintifik. Itu yang saya kemukakan. Ya, baik. Prof Hipno, Kang Reza, Bang Edwin, dan Pak Ugro, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Saya tengah berdiskusi terkait dengan 8 tahun kasus Vina. Bersama saya di studio ada Wakapolri 2013-2014, Jenderal Ugro Seno. Ada Kang Reza atau Raden Reza Pramadia, pengacara keluarga Vina. Dan juga ada pakar hukum pidana Unsud, Prof Hipnu Nugroho, serta kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Bang Edwin, kalau tadi saya minta lagi dijelaskan tantangan Anda kepada Kang Reza nih misalnya. Ini kan sebenarnya Anda membantu Kang Reza untuk meyakinkan hukum kita bahwa ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Sementara Anda sudah terang benderang meyakini ini kasus kecelakaan murni. Apalagi yang harus disiapkan misalnya oleh Kang Reza dan teman-teman untuk meyakinkan mekanisme hukum kita bahwa benar Kang Reza yakin ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Ya, makasih Mas Doni. Pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Prof Hipnu ya. Prof Hipnu bahwa pada perkara ini bukan tidak ada proses scientific crime investigation, ada. Ya. Tapi setidaknya dari kegiatan itu tidak semuanya dimunculkan dalam persidangan. Ya. Pertama tentu kita bisa merujuk pada hasil visum dan forensik. Ya. Nah di bagian forensik, yaitu ketika ekshumasi, saya ingin juga sampaikan pada Bang Raden Reza. Ya. Coba kembali buka dokumennya, buka kegiatan yang ada berita acara pemotretan ekshumasi. Apakah dalam dokumen itu Bang Reza bisa menemukan adanya temuan sperma? Itu satu hal. Nah tadi tambah untuk Prof Hipnu bahwa selain visum dan forensik, ada ekstraksi data handphone yang diambil dari 5 tersangka dan 1 handphone Vina. Ekstraksi data handphone ini juga menunjukkan bahwa pada pukul 22:14:10 Vina masih berkomunikasi dengan Widi dan Mega. Hal ini juga diakui atau secara langsung ekstraksi data ini diakui oleh kuasa hukum dari Rudiana, yaitu Peter Ramadoni, yang dalam beberapa kesempatan juga menyinggung soal ekstraksi data HP ini. Ya, yang ini tidak pernah dijadikan alat bukti ketika diproses peradilan 2016-2017 lalu. Tidak pernah dijadikan alat bukti surat dan ahlinya tidak pernah dihadirkan sebagai ahli baik di BAP maupun di persidangan. Nah, hal lain yang ingin sampaikan Mas Doni karena soal waktu ini ya. Jadi pada 21 Agustus lalu kami sudah mendapatkan pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Ya. Kita berharap Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Saprudin bisa memilih, menunjuk hakim-hakim memiliki integritas, memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Ya. Dan hal lain yang mungkin perlu kita ingatkan, dan sudah pernah saya sampaikan juga Mas Doni, bahwa Presiden bisa mengambil langkah-langkah kok pada kasus ini. Bisa memberikan amnesti. Ya. Presiden pernah lakukan itu pada kasus Baik Nuril pada tahun 2019. Presiden pernah memberikan itu pada kasus Saiful Mahdi 2021, ya, dosen Universitas Sahkuala Aceh. Nah, maksud saya ini adalah bagian dari
upaya negara untuk memberikan koreksi atas ketidakadilan dari proses yang berlangsung di 2016 itu, walaupun juga tidak menutup hak dari para terpidana untuk mengajukan PK. Ya. Tapi kita harus mengakhiri penderitaan 8 orang ini. Membebaskan mereka dari setiap penderitaan itu. Jadi 8 tahun ini harus jadi momentum pembebasan dari 8 orang itu dari segala tuduhan keji yang tidak mendasar. Oke. Berikan Mas Doni. Ya, baik. Kang Reza, respon Anda Kang Reza. Ya, saya sedikit merespon sebetulnya ini lebih jauh ke materi sih. Tapi masalah sperma itu kan sudah jelas ada di hasil otopsi itu sudah ada. Dan juga ada yang bilang itu lagi menstruasi di hasil otopsi juga itu sudah jelas di situ ada itu bukan menstruasi tapi darah segar karena tidak ada gumpalan di situ. Dan juga berdasarkan yang memandikan pada saat itu salah satunya neneknya dan tetangganya itu, ya mereka orang tua pasti paham bisa membedakan antara sperma atau bukan gitu kan. Dan di situ juga pas lagi memandikan ditemukan bekas sperma dari kemaluannya dan juga ada pembengkakan di situ. Yang mana pada saat itu pembengkakan itu disangkal itu lagi memakai pembalut segala macam, tapi memang ada pembengkakan di situ sesuai dengan hasil otopsi. Dan pihak keluarga kenapa meyakini, jadi pada saat menerima barang bukti yang berupa motor itu hanya ada goresan sedikit di sebelah kanan kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada itu adalah kecelakaan, tentu sepeda motor itu rusaknya pasti akan parah. Melihat dari kondisi korban juga banyak patah tulang, remuk, dan bukan seperti korban kecelakaan pada umumnya. Dan juga handphone misalkan, handphone itu masih utuh. Dan juga yang kita curiga itu banyak bukti chat yang menghilang, yang hanya ada di pihak keluarga. Dan juga pada saat persidangan itu Pak Rudiana, karena pada saat itu pihak keluarga itu kan diwakili oleh Pak Rudiana masalah hukumnya. Jadi pada saat itu Pak Rudiana juga bilang ditemukan bukti chat dari para terpidana itu ada rencana untuk pembunuhan berencana. Jadi di situ kita tetap meyakini, ditambah juga dari putusan pengadilan yang sudah inkrah, jadi kita tetap sangat meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan seperti itu. Oke, baik. Anda berdua berada di posisi yang benar menurut versi masing-masing. Sebelum saya kembali ke Prof. Hipnu, saya mau tanya dulu sama Pak Ugro. Pak Ugro, pernyataan saya berikut ini menurut Anda tepat atau tidak? Gara-gara seorang Ibtu merusak semuanya. Iya. Dulu masih Aibtu loh Pak. Saya katakan ini seorang Aibtu bisa melakukan hal sendirian dengan timnya di bidang narkotik, akhirnya menghasilkan 8 orang terpidana dan 3 orang DPO. Jadi saya membayangkan 45 tahun yang lalu ya, waktu saya masih Letnan 2. Tahun berapa itu Pak? Tahun 79. 1979. Ya. Jadi Pangdam Jaya dulu, Panglima Kodam Jaya waktu itu masih Pak Mayor Jenderal TNI Norman Sasono, Kapolda Metro Jaya masih Mayor Jenderal Polisi Anton Sujarwo. Kita semua perwira dikumpulkan di Jakarta Theater hanya kurang lebih 1 jam. Ada briefing? Ya, briefing dari pimpinan daerah seperti itu, rutin. Setelah itu Jenderal Norman Sasono sampaikan sama kita perwira semuanya, setelah ini segera kembali ke kesatuan masing-masing karena Jakarta Raya sekarang dipimpin oleh PL2. Pembantu Letnan 1. Ya, dulu kan polisi TNI dan Polri kan sama ABRI kan, PL2. Ya. Dari sekarang Aibtu. Jadi saya membayangkan kira-kira Cirebon tahun 2016 waktu itu tanggal 27 itu pernah dipimpin oleh Aibtu karena perwira ini semua sedang rapat di Bandung atau di mana. Pengalaman Anda aja di tahun 79 semua perwira lagi ngumpul cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Dan segera diperintahkan kembali ke kesatuan. Karena nggak ada perwira. Nah, pertanyaan saya Jenderal, kemana para perwira selama 1 hari lah minimal ini di tanggal 27 Agustus ini? Nah, makanya apakah rapatnya 24 jam, ada rapat kerja 3 hari misalnya, kita nggak tahu ya. Tapi harusnya laporan peristiwa ini dilaporkan kepada Kapolres Cirebon, Kabupaten, dan Kapolres Cirebon. Ya. Laporan 1 kali 24 jam, laporan kejadian itu harus selalu ada. Jadi kalau bertugas itu kan 12 jam dinas, 24 jam istirahat. Oke. Dan kasus itu sudah
masuk dalam media lokal. Ya, besoknya langsung Ya. masuk. Kenapa tidak ada perhatian sama sekali yang melihat bagaimana TKP dan sebagainya? Ini seharusnya turun semua. Jadi kalau ada nyawa yang hilang di Indonesia ini, ya pejabat tingkat Polres, mungkin Polda kalau kejauhan ya cukup Polres lah. Dan Kalau Polsek, Kasat udah perwira kan Pak ya? ya Kasat harus bertanggung jawab lebih karena perwira dia pangkatnya tidak kalau dulu AKP atau kapten ya. Iya. Sekarang mungkin kompol mungkin ya. Itu harus turun di situ. Jadi jangan jadi perwira yang sebutannya dulu sangat terkenal adalah Pangkodamar. Pangkodamar? Iya, Apa Panglima itu, Pak? Komando dalam kamar. Nah, seperti Cuma itu. lebih banyak di kamar begitu maksudnya? Ya, jadi jarang ke TKP tapi cukup di kamar saja. Oke, Chief, ini menarik. Artinya pada saat itu dalam waktu 1 hari atau 2 hari, kenapa bisa tidak ada seorang perwira pun yang dilapori oleh Aibtu, ya kan? Atau Aibtu ini bertindak melebihi jabatannya atau pangkatnya nih, Pak? Makanya yang saya herankan pejabat saat itu, ya kan, melihat situasi ada 2 nyawa yang hilang, apakah itu diduga kecelakaan lalu lintas atau pidana, seharusnya kan ini dirapatkan bersama digelar. Gelar perkara? Iya, karena kalau gelar masalah pembunuhan biasanya kurang tertarik. Karena pembunuhan itu kan sebenarnya perkara yang tidak terlalu berat. Korbannya pasti ada, diduga tersangka pasti ada. Barang bukti pasti juga ditemukan di situ. TKP-nya juga sudah jelas. Jadi kalau digelar ya gelar internal sudah cukup. Tapi kalau masalah penipuan itu biasanya kan rumit. Nah, itu harus digelar lengkap seperti itu. Sehingga menurut saya peristiwa ini sayangnya sejak terjadi tanggal 27 ya. Agustus. 27 Agustus 2016 itu tidak pernah digelar perkara ini. Kemungkinan besar tidak pernah digelar. Artinya Pak Ugro, bisa jadi polisi yang bertugas saat itu anggap remeh kasus pembunuhan ini. Ya, menganggap peran seorang Aibtu itu sangat hebat di Polres. Luar biasa ya seorang Aibtu saat itu ya. Ya kemungkinan Aibtu ini ya mungkin terkenal berhasil membongkar kasus narkotik dan sebagainya. Ya kan? Kenapa? Banyak setoran kepada Kapolres atau apa? Biasanya yang punya prestasi seperti ini kan jarang dilihat dari sisi yang mungkin negatif ya, positif. Sama kejadian dengan Aibtu yang di Papua dulu yang jual minuman keras sama yang BBM dan hartanya. sebagainya. Iya. Ya kan berarti memang luar biasa pangkat Aibtu di Indonesia ini. Oke, baik. Tahan dulu di situ, Jenderal Ugro. Ini menarik. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Harus ada solusi, Prof. Kalau Anda tadi mengedepankan tentang penggunaan scientific crime investigation, tapi bagaimana SCI itu kemudian bisa berperan pada saat kasus ini sudah 8 tahun, kemudian Kang Reza punya pendapatnya sendiri, dan Bang Edwin juga yakin dengan pendapatnya. Prof. Hipnu. Iya, betul. Jadi begini. Kalau saya mendengar IT yang diperlukan temukan itu memang betul, tapi tampaknya itu bukan bukti primer, tapi bukan bukti primer, bukti yang mengkondisikan, bukti yang selaras adanya 8 pihak tadi, 8 orang tadi. Ini yang dia temukan. Jadi betul Pak Edwin tadi, tapi bukti yang bukan bukti langsung, itu bukti yang tidak langsung. Yang saya bayangkan adalah bukti langsung yang terkait komunikasi di antara 8 tersangka ini. Itu akan menunjukkan bahwa betul ada kesepakatan mungkin, kalau kan bersama-sama penyertaan. Ataukah ada suatu rencana, ini yang tidak ditemukan. Kalau komunikasi sebelum, ya, tapi bukti langsung yang ditemukan yang tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah membaca, ini mungkin berbeda dengan Pak Ugro, saya membaca beberapa dokumen ya, pernah ya. Dari kasus yang terjadi sebetulnya bertanggung jawab itu bukan Rudiana, tapi adalah Kasat Serse atau Polres Kapolresnya yang ketika itu. Tidak mungkin kita secara logika, karena saya kebetulan dosen kriminalistik, pengungkapan seorang itu nggak mungkin bisa mereka seperti itu. Lah sekarang pertanyaannya publik, seolah-olah si Rudiana, itu keliru menurut saya, adalah Satreskrim ketika itu, siapa kasatnya seperti itu, siapa Kapolresnya ketika itu. Ya, dan dia perwiranya saat itu juga. Iya, karena kalau kita lihat hasil propam kan Rudiana nggak terbukti, karena dia memang cuma cukup bukti karena sebagai polisi dia harus menangani, dia harus melaporkan. Polisi itu siapapun pangkatnya, Barada, tukang TU, SIM pun ketika ada suatu kejahatan harus melaporkan pada
Nah, ini yang kayaknya ini agak bergeser. Sehingga seharusnya yang jadikan objek adalah Satreskrim ketika itu pada Rudiana siapa? Artinya sebenarnya yang bermain-main menurut Anda, Prof, adalah kasatnya, tetapi karena waktu itu Aibtu Rudiana di bawah kasat, jadi tidak mungkin berani melawan kasat begitu? Ya, paling tidak kan dalam polisi kan ada pertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban struktural. Ini yang tidak ditemukan. Organisasi komando ada pertanggungjawaban struktural. Nggak mungkin anak buah bertindak tanpa adanya suatu perintah. Ini kesesatan pikir pengungkapan. Itu. Yang ketiga, solusi lagi. Ketika ada perbedaan Mas Reza, Pak Edwin, kita kayaknya perlu penyidik impor, Mas. Penyidik apa, Prof? Impor. Oh, kenapa Anda tidak percaya? FBI. Oh iya, karena perdebatannya kan seperti itu. FBI Amerika hadir seperti kasus bom Bali Densus 88. Oh, iya. Prof, ini apa nggak menghina institusi kepolisian nih, Prof? Enggak, ini objektivitas karena selalu berdiskusi mana pembunuhan, masa lalu lintas. Ada jalan tengah yang impor, yang saling memberikan suatu pencerahan semuanya. Saya kira kita bukan masalah diskrit, enggak, tapi ada ini ilmu pengetahuan. Siapa tahu penyidik kita kurang, siapa tahu polisi kurang, sehingga saling memberikan suatu pendapatan. Impor saya kira suatu yang bagus. Mungkin Amerika atau Australia membantu dan seperti, oh keren itu. Oke, kita catat ini ya. Nanti akan kita diskusikan setelah rehat dan juga akan saya kembalikan untuk mendengar pendapat Bang Edwin dan juga Kang Reza. Kami segera kembali sesaat lagi. Kami kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bang Edwin. Bang Edwin, kalau lagi break, bagi-bagilah diskusinya tadi. Apa yang bisa Anda sambung ini? Komentar Anda silakan, Bang Edwin. Ya, saya terkesima juga dengan usulan Prof. Hipnu ini ya. Ya, menurut saya ada relevansinya dengan konteks sekarang ya. Kalau kita kan ada isu soal dosen terbang, ya, dokter terbang, ya. Kita bisa impor dokter, dosen segala macam. Kenapa nggak juga penyidik kalau kemudian memang ada problem, ada kebutuhannya. Satu di soal itu. Di soal lain tentu menurut saya kita seharusnya sudah pada waktunya untuk mengakhiri penderitaan 8 orang terpidana tersebut ya. Tadi saya sampaikan Presiden sudah pernah memberikan perhatian, memberikan amnesti pada Ben Nuril, pada Saiful Mahdi. Bahkan Presiden pernah memberikan gerasi pada terpidana kasus kekerasan seksual di sekolah JIS, ya, gitu loh. Bahkan pada perkara korupsi, terpidana kasus korupsi juga pernah diberikan gerasi gitu. Nah, saya pikir ada baiknya Presiden mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memberikan amnesti, mengakhiri penderitaan 8 orang ini yang menjadi hutang negara, ya, atas proses hukum yang tidak fair, atas proses hukum yang sangat membuat kita terkaget-kaget ya. Dan menurut saya sih bukan lagi peradilan sesat, tapi peradilan brutal ya. Bagaimana proses hukum ini bisa berlangsung tanpa ada proses penyelidikan? Bagaimana proses bisa berlangsung tanpa ada perkara P21? Bagaimana ada data bukti yang saintifik tapi tidak dihadirkan di pengadilan? Ya. Nah, ini kita pernah punya kasus Ekon dan Karta itu 2 orang, ini 8 orang yang menjadi korban. Ya. Tapi Bang Edwin, ketika Presiden memberikan pengampunan, itu artinya tidak menyelesaikan akar masalah dari institusi penegak keadilan kita sebenarnya. Tidak, itu Mas Doni, itu tidak menghentikan proses hukum yang berlangsung. Ya. Oh, oke. Baik tadi diusulkan oleh Pak Jenderal Ugro, ya, dan juga saat ini saya tahu ada tim khusus Kapolri yang melakukan pendalaman. Kemudian juga upaya PK yang dilakukan oleh Sakatata 6 atau 7 terpidana lain tetap jalan. Tapi menurut saya mengakhiri penderitaan 8 orang itu menjadi satu hal yang wajib disegerakan oleh negara. Oke. Demikian Mas Dun. Ya, Kang Reza, artinya dari kacamata Kang Reza yang mewakili keluarga korban, keadilan versi keluarga Vina itu seperti apa? Apakah memang Anda harus betul-betul membuktikan ini benar kasus pemerkosaan dan pembunuhan? Atau keadilan seadil-adilnya dengan mengetahui bahwa apa yang terjadi saat itu sebenar-benarnya? Jadi memang dari awal mencuatnya kasus ini, saya bersama Bang Hotman Paris pada saat itu memang mengusulkan kepada Pak Presiden Joko Widodo pada saat itu
untuk membentuk tim pencari fakta yang sebenar-benarnya, bukan untuk mewakili para saksi atau yang lainnya, yang diwakili para profesor hukum pidana di Indonesia ini kan luar biasa sebetulnya, Pak Prof. Hipnu. Salah satunya mungkin gitu kan. Jadi kita tidak perlu gimana-gimana, nanti dari para tim pencari fakta ini yang terdiri dari para profesor itu bisa bersinergi dengan pihak kepolisian. Jadi kita nanti mereka memberi masukan biar kasus ini tidak ada intervensi dari manapun dan bisa lebih objektif. Jadi kasus menjadi terang dan kita mewakili pihak keluarga, apapun ini, entah itu kecelakaan tunggal atau pembunuhan berencana, kita nanti akan terima setelah ada putusan akhir. Jadi kita akan terima, kita akan legowo, yang penting kasus ini selesai, tidak terjadi kegaduhan di mana-mana yang sampai sekarang saat ini akhirnya semua melibatkan institusi manapun dan seluruh rakyat Indonesia akhirnya dibuat bingung, ini berapa episode, nanti muncul ini lagi, itu kan sebetulnya menguras pikiran masyarakat Indonesia gitu kan. Iya, dan saya bayangkan bagaimana selama 8 tahun keluarga korban itu tidurnya seperti apa kan. Tentu kita saja yang berdiskusi tiap hari di sini tidak bisa tidur nyenyak ketika ini belum selesai. Tapi Kang Reza, kalau harapan Anda seperti itu agar kasus ini menjadi terang benderang, berarti Anda masih percaya pada penyidik kita atau perlu impor penyidik? Kalau saya sampai saat ini masih sangat percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia ini yang luar biasa. Mungkin hanya ada beberapa oknum-oknum saja. Jadi pembuat kasus ini carut-marut. Jadi kalau bisa dari pihak kepolisian itu bekerja sama dengan para profesor hukum untuk lebih objektif lagi melihat kasus ini. Yang kita harapkan. Ya, baik. Jenderal Ugro, boleh nggak sih kita ngimpor atau minjem penyidik dari kepolisian luar atau dari negeri lain gitu? Biasanya kalau ada korban seperti bom Bali seperti itu, kita bisa minta bantuan dari kepolisian Australia. Kalau ada korban dari negara korbannya. Ya, di situ untuk bantu mengidentifikasi tim forensik dan sebagainya. Kalau saya ini peristiwa Eki dan Vina ini merupakan suatu pelajaran terbaik kalau bisa diungkap secara tuntas. Apakah betul tadi dikatakan Bang Reza, apakah pembunuhan atau apa kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Karena saya yakin banyak perwira-perwira senior yang sekarang sudah purna ya, yang dulu sekolahnya di FBI ini, Amerika loh. Bukan FBI tapi FBI. Federal Bureau Investigation. Yang kedua Jerman. Ini juga banyak nih, ya kan? Yang ketiga kalau urusan lalu lintas dengan Apeldoorn Belanda. Ini sebetulnya bisa diturunkan. Saya rasa rapat 3 hari, seminggu atau paling lama 2 minggu selesai ini kasus. Ini bisa ditentukan kira-kira kasus ini seperti apa arahnya. Kalau analisa prima saya melihat, ya, mereka ini kan kelompok anak-anak muda, yang korban juga anak muda, ya. Dan kalau diduga itu pembunuhan yang direncanakan, ya ini mereka berangkatnya bukan dari titik yang dikatakan Bang Adwin tadi dari kebun dan sebagainya. Saya pernah katakan, kalau pembunuhan dilakukan pengen di kebun, ngapain harus dibawa ke jalan lagi? Ini pasti ada suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu bangunan yang khusus lah, yang kira-kira entah gudang, entah rumah dan sebagainya, yang itu perlu terbuka. Nah, kuncinya ini berangkatnya ya harus dari Aibtu Rudiana tadi. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu. Dan Kasat Reskrimnya waktu itu kenapa tidak pernah bicara di media? Harusnya kan diundang di media nih kalau bisa diundang. Kenapa ini menjadi kasus yang akhirnya blunder seperti ini? Sehingga ke-8 terpidana ini salah satu novum yang kuat kan adalah keterangan palsu dari sama Aib atau Aib tadi ya. Sama Dede tadi. Nah, ini segera proses saja untuk memberikan keterangan palsu, keterangan tidak benar di dewan pengadilan dengan proses cepat. Nah, putusannya itu menjadi novum untuk segera mengeluarkan ke-7 terpidana yang masih ada di dalam dan juga membebaskan. Karena kita harus mengingat putusan pra-peradilan itu masalah Peggy itu Hakim Eman tadi menyatakan tidak ada dukungan alat bukti lain yang scientific crime investigation nggak ada di situ. Nah, dukungan ini sudah nggak ada, yang lain masa mau dikasihkan minta pengampunan dan sebagainya. Nanti dulu peristiwa ini harus dibuktikan dulu secara utuh, baru menyatakan
bagaimana perlakuan terhadap 8 terpidana. Karena si Saka Tata kan sudah di luar, sudah bisa menikmati udara bebas nih. Iya. Tapi dia juga harus dibebaskan bahwa dia tidak melakukan tindakan pidana itu. Ya, dan semua perlu alat bukti ya Pak ya? Harus dibuktikan dengan alat bukti. Paling nggak satu alat bukti lagi ditemukan enak. Jadi kalau dari awal baju yang ada darahnya tidak ditemukan. Tadi kalau sepeda motor milik korban juga menurut Pak Reza hanya lecet dan sebagainya. Kemudian apa kira-kira yang minuman-minuman apa yang ditemukan, apakah mereka minum dulu, siapa saksi minum juga nggak jelas. Baju korban juga tidak ditemukan di situ. Sperma dalam visum ditemukan, tapi sperma siapa tidak diperiksa di DNA-nya, kira-kira seperti itu. Inilah yang mungkin diperlukan penyidik-penyidik ahli yang sudah sekolah di luar negeri. Sementara ya nggak usah import dulu, mungkin menurut saya. Itu harus ada keputusan Kapolri atau Kabarreskrim untuk mengumpulkan para penyidik yang pernah sekolah di luar itu, Pak? Saya rasa karena ini masalah luar biasa ya. Kapolri lah. Jadi dari lembaga pendidikan juga dilibatkan ya, kan ada Pusdikserta Megamendung nih. Karena ini satu pengalaman yang luar biasa dan menjadi pengalaman yang luar biasa, menjadi guru yang baik nanti untuk kalau menangani suatu kasus yang mirip seperti ini. Oke, baik. Saya harus mengakhiri diskusi, tapi saya minta Anda semua bapak-bapak masing-masing memberikan pernyataan penutup. Tentunya kita tidak ingin kita akan berdiskusi lagi tanggal 27 Agustus 2025 dengan tema yang sama. Saya tidak mau lagi ketemu Anda semua masih membahas kasus yang sama. Prof. Hipno, silakan Prof. Ya, terima kasih. Memang perkara ini harus selesai. Jadi masalah amnesti, abolisi itu adalah hak negara dan itu biasanya kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara. Ini ada kejahatan antar orang, publik. Kemudian untuk menjaga objektivitas ini, saya berpikir ya, tali ulurnya perlu adanya penyidik terbang tadi saya katakan. Karena di perguruan tinggi pun, riset pun juga ada dosen terbang, guru besar terbang, kolaborasi. Ini kita jangan alergi dengan seperti itu, karena ini sudah lama, sudah 8 tahun, dan perbebatannya hanya 2, pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Ini harus jalan tengah. Satu, ini bukan masalah apa-apa, ini juga bagian dari pembelajaran. Siapa tahu IT kita, alat kita, deteksi kita tidak secanggih dari Australia atau dari Amerika. Ini penting, karena fungsinya kita jadi perspektifnya bukan karena malu tidak malu, tapi adalah sebagai bentuk pembelajaran. Bahwa polisi kita juga perlu belajar. Siapa tuh alat kita salah. Karena perguruan tinggi juga gitu kan, kolaborasi dengan beberapa negara itu, ternyata salah kita. Ini yang penting. Jadi aspek pembelajaran itu penting sehingga ke depan tidak terjadi permasalahan kemudian hari. Dan saya kira kalau sampai ada penyidik terbang itu akan masyarakat paham. Seperti kasus bom Bali. Jadi saya kira suatu luar biasa. Ini saran pilihan. Karena kalau tidak, tampaknya tali ulur terus, bisa berulang kali. Itu Mas Doli. Baik, terima kasih Prof. Kang Reza, silakan Kang Reza. Ya, jadi dari kita, apapun nanti keputusannya, entah ini pembunuhan berencana ataupun ini kecelakaan tunggal, kami mewakili pihak keluarga pasti akan menghormati putusan terbaru pengadilan nanti dan pasti akan menerimanya dengan legowo. Ya, yang penting jelas semua dan terang benderang ya Kang ya. Betul. Baik, Bang Edwin, silakan Bang Edwin. Ya, saya tetap ingin mengulang bahwa Presiden pernah memberikan amnesti pada Ben Nuril, pada Mahdi, dosen Sahkuala Aceh. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa ada baiknya negara menunjukkan bahwa di dalam konteks lapisan masyarakat kita ini tidak ada kasta. Ya. Saya khawatir perlakuan negara, sikap diam negara kepada peristiwa Vina Eki ini, yang sudah 8 tahun ini, menunjukkan seolah-olah ada kasta tertentu, kasta terendah yang dihadapi, yang dialami oleh 8 orang terpidana ini, sehingga kemudian negara tidak mengambil sikap, berdiam diri. Jadi tadi amnesti yang saya maksudkan bukan berarti pengampunan, tapi koreksi terhadap ketidakadilan yang terjadi pada proses hukum. Jadi kita perlu mengingatkan bahwa hukum tanpa keadilan adalah tirani. Baik. Begitu, Mas Doni. Baik, siap. Jenderal Ugro, kalau di depan Anda ada Kapolri. Kapolri ini kan junior Anda. Apa yang bisa Anda sarankan kepada Kapolri biar ini cepat tuntas tas? Ya,
Yang pertama, segera dibentuk tim tadi, tim yang independen untuk segera membantu menangani kasus ini dan didatangkan ke Cirebon, jangan di Jakarta kumpul, ya kan? Saya katakan tadi ahli perwira-perwira kita yang dididik di luar negeri tadi saya katakan sudah bisa digunakan untuk hadir untuk mendiskusikan ini. Dan kalau perlu ada beberapa perwakilan misalnya dari Australian Federal Police yang ada di Indonesia. Mungkin laboratorium forensik Polri ini perlu benar-benar dihadirkan untuk bisa menemukan, membantu menemukan bukti secara scientific crime investigation tadi di sini. Jadi koordinasi dengan kepolisian negara asing mungkin ada, tapi kalau penyidik impor saya rasa penyidik kita juga tidak kalah kualitasnya ya. Tapi mudah-mudahan dengan rekan-rekan saya yang pernah sekolah di FBI di Jerman, kemudian juga ada di Apeldoorn atau di Megamendung yang lulus terbaik bisa kumpul di Cirebon, perhatian terhadap kasus ini bisa terungkap secara utuh dan ini akan membawa nama baik Polri lagi bahwa Polri mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pengungkapan kasus yang sudah 8 tahun ini. Dan tentu itu adalah tanda keadilan bagi semua. Jenderal Ugro terima kasih bersama kami, Bang Edwin terima kasih, Kang Reza dan Prof. Ibnu terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Bang Raden. Jenderal Ugro. Terima kasih. Bang Edwin. Baik pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan kemana-mana, masih ada diskusi lain tentunya dalam program NTV Prime. Kami segera kembali.